wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Gue doakan kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa ya. Jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kalian. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Apa saja yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis otot, mencari ide pokok, dan juga mendesain cover ya. Nah, bagaimana materinya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Gambar tersebut adalah gambar seseorang sedang mencangkul. Nah, ketika mencangkul ini, organ tubuh mana ya yang aktif bergerak? Iya, ada tuh. Ada kaki dan juga ada tangan. Nah, apa yang dapat menggerakkan kaki dan tangan itu? Iya, tentu saja ada tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja secara bersama-sama untuk dapat menggerakkan tubuh kita. Tangannya untuk mencangkul, kakinya untuk menopang tubuh agar tidak jatuh. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam tulang. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis otot dan juga fungsinya. Bagaimana ya? Yuk kita ikuti materinya bersama-sama. Anak-anak, otot adalah alat gerak aktif pada tubuh kita. Kenapa? Karena otot dapat menggerakkan tulang. Di dalam otot terdapat suatu senyawa kimia yang dapat menggerakkan tulang-tulang kita. Jadi, otot kita disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, otot ini dibagi menjadi 3 macam anak-anak. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari otot polos. Ini dia adalah gambar dari otot polos anak-anak. Bisa kita ketahui bahwa bentuknya adalah gelendong ya. Bentuknya gelendong seperti ini. Nah, ciri-cirinya yang pertama selain berbentuk gelendong, ciri yang kedua adalah dia hanya terdapat satu inti sel di bagian tengahnya saja. Nah, yang ketiga, otot ini tidak bekerja dalam keadaan sadar. Jadi dia bekerja dalam keadaan tidak sadar. Kenapa dalam keadaan tidak sadar? Karena otot ini terdapat di bagian organ dalam tubuh kita, seperti di saluran pencernaan dan juga di saluran kemih kita. Nah, coba deh anak-anak perhatikan. Kalau misalnya si otot polos ini bekerja secara sadar, organ pencernaan kalian tidak akan bisa bekerja terus-menerus. Nah, organ pencernaan kita ini hanya akan bekerja ketika kita perintah saja. Apakah perut kalian, yang di dalam perut kalian itu organ pencernaan kalian, kalian beginikan, "Hei, organ pencernaan, aku mau buang air besar sekarang." Apakah seperti itu? Tidak kan? Kalian ketika kebelet buang air besar dan juga kebelet pipis, kebelet kencing, pasti datangnya sewaktu-waktu. "Aduh, aku pengen pipis," ya kan? Begitu kan datangnya sewaktu-waktu kan? Tidak dengan perintah kalian. Nah, itulah yang dinamakan dengan otot polos bekerja secara tidak sadar. Jadi dia bekerja siang dan malam meskipun kita dalam keadaan tidur. Dia tidak berhenti bekerja meskipun kita dalam keadaan tidur. Selanjutnya, pergerakan dari otot polos ini adalah lambat dan juga mudah sekali lelah. Dan ciri yang terakhir, otot ini tidak dipengaruhi oleh otak. Dia bekerja tanpa diperintah oleh otak. Seperti yang tadi, dia bekerja secara tidak sadar. Dalam keadaan tubuh kita juga secara tidak sadar. Nah, sekarang kita pelajari ke otot yang kedua. Nah, otot yang kedua ini adalah otot lurik. Otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka kita. Nah, otot lurik ini mendapat julukan atau mendapat sebutan sebagai otot rangka. Kenapa? Karena otot lurik ini melekat atau menempel pada sistem rangka di tubuh kita. Nah, anak-anak, sekarang kita
kita pelajari ya ciri-ciri dari otot lurik ini. Ciri yang pertama adalah bentuknya silindris atau silinder. Kalau anak-anak bingung apa itu silinder, anak-anak amati kaleng. Kaleng yang bentuknya tabung ya. Nah, itu adalah bentuk dari silinder atau silindris. Bentuknya seperti itu dengan inti yang berada di tepi sel. Nah, ciri yang kedua adalah otot ini meletak pada rangka kita. Nah, ciri yang ketiga, cara kerja otot ini adalah diperintah oleh otak dan juga di bawah kesadaran. Maksudnya gimana Topu? Kok di bawah kesadaran dan diperintah oleh otak? Misalnya seperti ini. Bu Eka hilang sebentar ya. Nah, misalnya ketika tangan kita mengambil buku dan mengangkat buku, otomatis secara tidak sadar si otak ini memerintah si tangan ini untuk, hei otot-otot yang berada di tangan, kalian ambil buku ya dan mengangkatnya. Nah, seperti ini. Beda dengan otot polos. Otot polos yang berada di saluran pencernaan kita bergerak tanpa kita perintah. Dia bekerja setiap saat tanpa kita perintah dan di luar kesadaran kita. Kalau ini di bawah kesadaran kita. Otot yang menempel pada rangka, otot lurik yang menempel pada rangka itu bekerja ketika diperintah oleh otak. Hei otot yang dalam tangan, ambil bukunya. Seperti ini ya anak-anak. Sekarang kita ke otot yang ketiga, jenis otot yang ketiga, yaitu adalah otot jantung. Nah, ini dia gambar dari otot jantung kita. Nah, otot jantung kita ini anak-anak bentuknya perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Otot jantung ini otomatis dia letaknya di mana? Iya, dia terletak di jantung kita. Nah, cara kerja jantung kita ini dia bekerja tanpa henti. Dia bekerja terus menerus. Kalau dia bekerja dengan berhenti, apa ya yang akan terjadi? Wah, iya dong, kalian pasti akan meninggal dunia karena jantungnya sudah tidak ada yang bekerja lagi, tidak ada yang memompa jantung. Nah, apa sih fungsi dari jantung ini? Fungsi dari jantung kita ini adalah memompa darah kita ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini bergerak dengan adanya otot jantung. Dia bekerja di bawah kesadaran kita, bekerja setiap saat dan terus-menerus tanpa henti. Karena jika terhenti, kita pasti akan meninggal dunia. Nah, anak-anak, jantung ini memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, anak-anak, terkait dengan bacaan tentang otot, bisa kalian buka di buku paket halaman 108 dan 109. Dan juga jangan lupa kerjakan cari ide pokok pada masing-masing paragraf tersebut. Cara mencari ide pokok, jika kalian lupa, silahkan tengok video sebelumnya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang desain cover. Nah, desain cover ini jenisnya ada dua macam, yaitu hitam putih dan juga berwarna. Coba anak-anak amati dua jenis cover yang mereka tampilkan ini. Nah, yang satu adalah jenis tampilan hitam putih, yaitu hanya terdiri dari dua warna saja ya, yaitu hitam dan putih. Sedangkan gambar cover yang kedua adalah jenis desain cover yang berwarna. Tentu saja jika kalian amati lebih menarik yang mana? Iya, lebih menarik yang berwarna. Tetapi ada juga orang-orang yang lebih tertarik dengan jenis cover yang hitam putih. Itu adalah masalah selera orang-orang saja, karena setiap selera kita memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, ini Bu Eka tampilkan lagi contoh desain cover buku yang berwarna lainnya. Nah, ini dia. Ada cover novel, ada cover majalah, ada cover tabloid, dan ada cover buku pelajaran. Nah, anak-anak, ini Bu Eka berikan contoh cover buku tentang otot manusia ya. Ini contohnya, bisa anak-anak amati bersama. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah membuat sebuah cover buku tentang otot manusia ya. Jangan lupa dikerjakan di buku gambar tentang cover otot manusia. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas, selamat menggambar cover. Sampai jumpa.